Asy'ari itu ahlu sunnah ya. Asy'ari ahlu sunnah wal jamaah. Seluruh dunia ini Asy'ari. Maroko Asy'ari, Mesir Asy'ari. Kalau ada orang mengkafirkan Asy'ari berarti seluruh dunia ini masuk neraka jahanam. Asy'ari mayoritas mazhab. Apa bedanya? Dia pakai takwil. Ayat Quran tak boleh dipahami secara tekstual. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Allah duduk di atas kursi macam aku duduk di atas kursi. Tak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan makhluk. Maka saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Tidak boleh ayat Al-Quran ditakwilkan. Maknanya apa? Allah duduk di atas kursi. Allah berkuasa. Bapak Herman Abdullah duduk di atas kursi wali kota selama 2 periode. Apa duduk aja dia di atas kursi? Tidak, maknanya dia berkuasa. Itu yang membuat orang mengkafirkan, menyatakan sesat Asy'ari Maturidi karena mentakwilkan ayat. Maka saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Takwil adalah akidah salafus salih mentakwilkan ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ma'ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Benarkah ucapan Ustadz Abdul Somad tersebut bahwa seluruh umat Islam ini di dunia ya, seluruh umat Islam di dunia, akidah mereka adalah Asy'ariyah atau Asy'ariyah? Maka kami berikan jawaban. Jawabannya pasti tidak. Tidak semua umat muslim di dunia ini berakidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Kalau dikatakan mengikuti akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di fase akidah terakhir beliau, maka jawabannya iya, mayoritas. Karena pemahaman akidah di fase terakhir beliau mengambil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mengikuti fase Mu'tazilahnya, maka tidak. Karena memang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini di dalam hidupnya melewati beberapa fase pemahaman akidah yang menyimpang. Di antaranya beliau ini pernah berakidah Mu'tazilah selama 40 tahun. Dan itu diakui juga oleh orang-orang yang mengaku mereka pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan akidah Mu'tazilah itu menolak ketika dikatakan Allah di atas arsy. Kemudian mereka mengatakan Al-Quran itu adalah bukan kalamullah secara hakiki. Tapi kemudian di akhir hayat beliau, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau ini rujuk kepada pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya Allah itu di atas arsy. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Jadi tidak benar kalau dikatakan seluruh muslim di dunia ini akidahnya Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Yang akidahnya Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu hanyalah tokoh-tokohnya saja yang terjebak di dalam pemahaman sesat Mu'tazilah yang selalu mentakwilkan nama dan sifat Allah. Ketika banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dari Al-Quran dan hadis yang mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy, mereka takwil. Bahwa yang dimaksud Allah di atas arsy itu bukan Allah yang di atas arsy. Yang dimaksud adalah Allah itu berkuasa di atas arsy. Kalau zatnya Allah itu tidak di mana-mana. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di belakang, tidak di depan. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang berpemahaman bahwasanya Allah itu di mana-mana. Bahkan sampai ada yang mengatakan manunggaling kaula Gusti, menyatunya antara hamba dengan Allah. Ini akidah yang sesat. Kemudian mereka juga tidak mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah secara hakiki. Mereka katakan Al-Quran yang kalamullah itu adalah Al-Quran yang kalam nafsinya Allah. Bahasa jiwa Allah yang tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa huruf. Kalau Al-Quran yang dengan bahasa, dengan suara, dengan huruf, maka itu makhluk. Padahal mayoritas kaum muslimin, bahkan mereka lah yang hanya ikut-ikutan tokoh mereka, yang mengaku sebagai Asy'ariyah, sebagai Asy'ariyah. Mereka yang fanatik terhadap tokoh, terhadap ormas. Secara fitrah mereka ini mengakui bahwasanya Allah itu ada di atas. Karena itulah yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan dalil. Ketika mereka meminta sesuatu, mereka memohon dan berdoa, mereka berkata, minta sama yang di atas.
Ketika menyeru nama Allah, mereka menunjuknya ke atas. Minta sama yang di atas. Kita pasrahkan dengan yang ada di atas. Mereka tahu juga bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, Nabi itu bertemu dengan Allah di atas, naik ke langit. Jadi kalau dikatakan seluruh dunia ini Asy'ariyah atau Asy'ariyah, maka itu bohong. Bohong. Karena yang dimaksud oleh mereka Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu yang mentakwilkan nama dan sifat Allah. Sementara mayoritas umat Islam tidak mentakwil. Tidak mentakwil. Apalagi para ulama salaf yang mereka begitu faham terhadap akidah yang benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mustahil mereka mentakwil. Kalau dikatakan ulama salaf juga mentakwil, maka siapa ulama salaf yang melakukan takwil? Siapa? Dan kita akan menyimak penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Apakah benar ulama salaf itu mentakwilkan nama dan sifat Allah? Kita simak videonya. Karena tidak ada seorang pun dari para as-salaf yang mentakwil. Tidak ada seorang pun dari para as-salaf yang mentakwil. Apa buktinya para as-salaf mentakwil? Iya. Dia bawakan nas-nas yang dia salah paham. Itu ada katanya aidin, tangan-tangan diartikan kekuatan. Mana ayatnya? Was-samaa banainaha bi aidin wa inna lamusiun. Langit kami bangun dengan kekuatan, ditafsirkan. Itu aidin. Aidin itu kamu pahami apa? Aidin jamak dari yadun, artinya tangan-tangan. Nah itu dasarnya dia tidak paham bahasa Arab. Aidin itu bukan dari yadun, jamaknya aidin. Tapi aidin itu, bi aidin, itu dari kata ada, yaidu, aidan, dia masdar. Idza qawiya washtadda itu dikatakan ada, yaidu, aidan. Kalau dia kuat dan keras, itu disebut apa? Ada, yaidu, aidan dalam bahasa Arab. Oh ada, harus ditawil. Apa contohnya? Ya. Nasallaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah lupa kepada mereka. Kalian bilang Allah lupa? Oh enggak. Itu makanya harus ditawil kan? Orang awam dengar ya benar juga ya. Kasihan. Padahal dia ngerti nisyan di situ, nisyan, nasallaha fanasiyahum, nisyan itu bukan artinya lupa dalam pernah diingat kemudian hilang, tidak. Nisyan itu salah satu maknanya dalam bahasa Arab, maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Salah satu maknanya dalam bahasa Arab. Jadi diartikan aja secara bahasa. Ya, mereka meninggalkan Allah, meninggalkan syariat, Allah juga tinggalkan mereka pada hari kiamat. Jelas ya? Tidak ada yang perlu ditawil. Ya dasarnya kalau dikatakan ada tawil, itu cuma syubhat-syubhat pada sebagian orang. Ya, karena dia mungkin tidak belajar, dia cuma baca dari sebagian orang, atau dia dengar dari guru-gurunya yang mengajari dia salah, atau memang orang mengikuti hawa nafsu. Ya, ahli syubhat. Jelas ya? Nah, itu dasarnya keliru. Ya kalau takwil itu sendiri, tidak ada di tengah para salaf yang takwil. Maka ini menunjukkan batilnya apa? Takwil-takwil tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan seluruh umat muslim di dunia ini akidahnya Asy'ariyah atau Asy'ariyah, maka itu jelas perkataan yang bohong. Apalagi dikatakan bahwa akidah para ulama salaf itu seperti akidahnya Asy'ariyah, yaitu mentakwil nama dan sifat Allah. Maka itu lebih bohong lagi. Ya, mustahil itu. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah menjelaskan takwil nama dan sifat Allah kepada para sahabat. Tidak ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabat bahwa yang dimaksud Allah di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, adalah Allah berkuasa di atas arsy. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan bahwasanya Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di belakang, tidak di depan. Bahkan banyak riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu menjelaskan bahwa Allah itu di atas. Malaikat turun dari atas, dari langit, membawa berita, membawa khabar. Kemudian Al-Quran itu mengatakan bahwasanya setan-setan naik ke atas langit untuk mencuri-curi berita dari langit. Dan Nabi tidak pernah menjelaskan takwil bahwa yang dimaksud tangan Allah itu adalah kekuasaan Allah. Tidak pernah.
Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in tidak pernah pikiran mereka itu ngerangsang mengatakan kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Tangan Allah seperti tangan makhluk. Wajah Allah seperti wajah makhluk. Apalagi sampai seperti Ustadz Abdul Somad mengatakan kalau yang dimaksud wajah itu adalah benar-benar wajah, tidak ditakwil, maka Allah seperti Angry Birds. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Akidah yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tanpa takwil, tanpa tasbih, tanpa takyif, dan tanpa taktil. Dan meyakini meskipun ada kesamaan nama dan sifat Allah dengan makhluknya, seperti contohnya melihat, mendengar. Makhluk juga melihat, makhluk juga mendengar. Tapi itu hanya sama di dalam namanya saja. Akan tetapi maknanya tidak akan sama. Dan sesuai dengan Al-Quran. Di Al-Quran mengatakan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul alim. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.